Baik, perkenalkan nama saya Putra Jaya Jait dengan NIM 242543111016. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum proyek UAS saya dengan mata kuliah pemrograman mobile dengan dosen pengampu Pak Amrizal MKom dengan judul Rancang bangun sistem smart tanaman berbasis Internet of Things IoT dengan monitoring real time dan kontrol penyiraman otomatis menggunakan Flutter, Firebase, dan SP32. Mungkin masuk ke yang pertama, itu daftar isi, nomor pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1 pendahuluan. Nah, untuk daftar isinya seperti ini, daftar tabelnya juga seperti ini. Kata pengantar, puji syukur penulis banyak dengan dari Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya laporan proyek ini dapat diselesaikan dengan baik. Mungkin masuk ke yang pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang. Perkembangan teknologi IoT membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk perawatan tanaman hias seperti Monstera deliciosa semakin digemari masyarakat, namun perawatannya memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal penyiraman. Kesalahan penyiraman merupakan penyebab utama kematian tanaman hias, di mana 60%-nya disebabkan oleh overwatering dan 30%-nya oleh underwatering. Suryani Rahayu. Nah, permasalahan utama yang dihadapi pemilik tanaman adalah ketidakpastian atau penyiraman yang tidak tepat. Teknologi IoT yang saya buat ini menawarkan solusi dengan memanfaatkan microcontroller SP32, database, cloud Firebase, dan aplikasi Flutter untuk menciptakan sistem monitoring dan kontrol tanaman yang efektif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem smart tanaman yang dapat membantu memantau kondisi tanaman secara real time dan mengontrol penyiraman secara otomatis maupun manual. Nah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana merancang sistem monitoring kondisi tanaman, kelembapan tanah, suhu, kelembapan udara, intensitas cahaya, lebar air tangki menggunakan SP32, dan yang kedua bagaimana mengintegrasikan SP32 dengan Firebase Real Time Database. Yang ketiga, bagaimana membangun aplikasi Flutter untuk monitoring dan kontrol penyiraman, dan bagaimana mengimplementasikan mode auto dan manual pada sistem. Yang terakhir, bagaimana mengirimkan notifikasi peringatan melalui Telegram bot API. Nah, tujuan penelitian saya ini adalah yang pertama itu merancang sistem monitoring tanaman berbasis SP32 dan mengintegrasikan SP32 dengan Firebase Real Time Database. Nah, dan yang ketiga, mengembangkan aplikasi Flutter untuk monitoring dan kontrol. Yang keempat itu mengimplementasikan mode penyiraman auto dan manual, dan yang kelima menerapkan notifikasi peringatan melalui Telegram bot API. Nah, mungkin langsung saja ke tinjauan pustaka ke IoT-nya sendiri. IoT adalah konsep di mana perangkat fisik saling terhubung melalui internet, memungkinkan pengumpulan dan pertunjukan data secara real time. Oke, lanjut ke metodologi penelitian. Bentar, saya cerahkan layarnya. Metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu terdiri dari 4 komponen utama. Saya menggunakan Walkwi sebagai perangkat kerasnya yang saya rangkai, dan diantaranya ada di dalamnya SP32, OLED SSD 306, LED pompa. Yang kedua itu saya pakai database cloud dari Firebase. Jadi dari Firebase ini sendiri dapat kita lihat datanya secara real time. Ketiga, pakai aplikasi frontend Flutter, web, dan Android. Dan yang terakhir itu notifikasi melalui Telegram bot API yang saya gunakan. Ini merupakan gambar dari diagram blok sistemnya. Pertama, saya buka aplikasi Walkwi-nya, saya rangkai SP32 OLED LED pompa, dan ini untuk Firebase-nya real time data sesuai yang saya bacakan tadi. Dan yang terakhir itu
dia mengirimkan notifikasi lewat Telegram. Nah, alur kerja dari sistem yang saya buat ini adalah SP32 itu membaca sensor dummy setiap 5 detik. Nah, ketika data dikirim ke Firebase, secara real time akan terlihat di Firebase-nya sendiri. Yang ketiga itu Flutter membaca data dari Firebase secara real time dan menampilkannya. Jika mode auto aktif, kelembapan tanah itu 30%, pompa menyala otomatis. Jika tombol siram ditekan, mode manual, pompa menyala sesuai kendali dari saya sendiri atau pengguna. Dan notifikasi peringatan akan dikirim langsung saat tanah dideteksi kering atau tangki air kosong. Ini merupakan spesifikasi perangkat keras dan lunak. Ini merupakan tabel yang saya gunakan dari perangkat keras dan lunak sendiri. Nah, mungkin bisa diperhatikan lewat daripada laporan yang akan saya kumpulkan nanti. Nah, ini untuk tabel dari konfigurasi SP32-nya. Perancangan sistem yang saya gunakan OLED dari pin ke SP32 itu JPI 021, datanya 12, ini HCL22, LED 02, pompa 04. Nah, ini merupakan gambar rangkaian di Walkway itu sendiri. Mungkin terlihat jelas ya, saya menggunakan Flutter sebagai rancangan aplikasinya. Dashboardnya, header, status kesehatan tanaman, parameter, sensor, visualisasi tangki air. Nanti akan saya bagikan juga ataupun saya videokan untuk aplikasinya itu sendiri seperti apa. Nah, ini jenis pesan yang notifikasi yang dikirimkan. Tanah kering, peringatan tanah terlalu kering. Nah, nanti saya akan tunjukkan langsung notifikasinya dari Telegram. Tangki kosong, peringatan tangki air hampir kosong. Nah, seperti ini. Dan pompa selesai menyiram durasi sekian detik. Uji coba bot siap, notifikasi berhasil. Ini merupakan diagram dari alir itu sendiri. Flowchart SP32, plan start, setup. Nah, seperti ini. Mungkin lebih jelasnya nanti di laporannya boleh diperhatikan lagi. Dan ini flowchart dari Flutter sendiri tuh. Sekarang saya akan membahas daripada hasilnya. Nah, ketika perangkat keras berhasil diimplementasikan sepenuhnya pada lingkungan virtual walkway dengan output sebagai berikut. OLED menampilkan data, kelembapan tanah, suhu, cahaya tangki, mode aktif, dan status pompa. LED berkedip secara real time saat pompa disimulasikan menyala. Dan yang terakhir itu aktivasi pompa merespon dengan tepat sesuai logika pemrosesan otomatis, auto maupun kendali manual. Nah, untuk implementasi dari Firebase itu sendiri, Firebase Real-Time Database berhasil dikonfigurasi menggunakan struktur skema JSON yang telah dirancang saya sebelumnya. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasinya. Nanti juga saya akan videokan aplikasinya seperti apa. Nah, ini untuk implementasi dari notifikasi Telegram itu tersendiri. Hasil pengujian, koneksi WiFi SP32 berhasil terhubung ke IP address yang didapat. Setelah data dikirim ke Firebase, HTTP kode 200, notifikasi Telegram berhasil pesan masuk ke ponsel kurang lebih 2 detik. Untuk mode auto berhasil pompa on otomatis saat tanah kurang lebih 30%. Mode manual berhasil pompa on saat tombol aplikasi ditekan. Tombol reset berhasil status alarm dan LED indikator normal kembali. Jadi kalau kita reset ya dari aplikasinya itu, tombol peringatannya akan direset kembali. Seperti misalkan kita siram hari ini, jadi jika kita reset lagi, misalkan dia akan. Oke, baik, sekian dari penjelasan dari laporan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih yang telah menyaksikan.